Dari situ dulu bapak saya sakit, kena stroke. Jadi saya mau nggak mau harus mengubur impian saya yang dulu itu. Jadi saya dengan terpaksa saya pulang ke desa, ke Lamongan. Terus saya ngerawat bapak saya, bantu ibu saya. Terus setelah itu bapak saya meninggal, baru saya bikin batik tulis. Perkenalkan, nama saya Umbar Basuki. Saya owner atau saya yang menciptakan atau membuat batik tulis Sujono. Dulu sebelum saya mendirikan batik tulis Sujono, saya dulu kuliah di Surabaya, di STKW Surabaya, jurusan seni murni. Nah, kemudian setelah saya lulus, saya kembali ke desa, kemudian membuat batik tulis. Kenapa kok membuat batik tulis? Karena niat saya, misi saya dulu itu ingin mengedukasi orang-orang desa yang awam tentang batik tulis. Jadi mereka belum tahu dan tidak bisa membedakan antara batik tulis, batik printing, juga batik cap. Jadi saya sengaja membuat batik tulis agar mereka teredukasi, mereka mengetahui tentang batik tulis. Dan sekarang mereka sedikit banyak sudah mengerti tentang batik tulis. Dulu awal sekali waktu membuat atau mendirikan batik tulis Jono itu awal-awal pandemi tahun 2020 itu sangat agak sulit ya, tantangan juga karena itu awal pandemi juga ada pembatasan, tidak ada pameran dan lain-lain. Tapi kita tetap membuat dan berproses membuat batik tulis. Gimana mulai dari awal kemudian sampai sekarang kita mulai dikenal orang. Dulu itu batik tulis batik tulis Jono itu waktu perintisannya itu memang tidak ada tim. Jadi cuma saya sendiri. Jadi dari mulai desain, terus nyating, terus saya pewarnaan sampai proses pelorotan saya sendiri. Jadi memang kayak agak susah, cuman nggak apa-apa, namanya juga merintis. Jadi mulai dari situlah sampai sekarang kita dikenal orang dengan konsep kita yang custom. Jadi kita batik custom. Kenapa kok custom? Karena kita lebih senang kayak mencari kepuasan pelanggan. Ya kan pelanggan mempunyai unek-unek atau mempunyai ide tentang pembuatan batik, tapi mereka tidak bisa memvisualkannya. Nah, kita hadir dengan tagline itu, kita bikin tagline, Anda bercerita, kami visualkan. Jadi kayak customer pun bercerita panjang lebar, setelah itu baru bisa kita visualkan. Itu pun di situ ada kayak sesi konsultasi tentang desain, kemudian tentang pewarna yang ingin dipakai, warna apa saja yang ingin dibuat dalam batik itu. Jadi memang dari situ kita ingin menjadi kayak sesuatu yang baru. Kita pengen ada inovasi di bidang batik tulis. Ya dengan adanya batik tulis custom dari kita ini, kita pengen mengajak orang-orang, terutama pengrajin dari Lamongan untuk lebih berinovasi tentang batik tulis. Jadi nggak cuma itu saja. Nah, kita kan nanti bisa kayak pasarnya misalkan sampai nasional ataupun internasional, dan kita bisa kayak membawa ciri khas dari Lamongan sendiri, misalkan dari kearifan lokal dari Lamongan, misalkan dari pesisir, dari kayak perbukitan dari daerah Lamongan Selatan. Jadi supaya kayak motifnya ini lebih kaya motif dan tidak itu saja. Kita itu lebih di desain karena desain kita orisinil. Orisinil kita beda dari yang lain. Jadi kita bisa buat satu kain batik itu cuma satu. Jadi desainnya pun cuma satu. Jadi nggak bisa direproduksi lagi. Terus kita lebih suka eksperimen. Jadi kita beberapa kali pun eksperimen tentang misalkan warna ataupun menggunakan bahan lain dalam pembuatan batik. Jadi itu yang kadang membedakan dan menjadi keunggulan kita. Juga bisa kalau lewat warna. Untuk warna sendiri kita tidak mau memakai warna yang mentah. Istilahnya itu warna yang kita pakai, kita pengennya warna yang mateng. Mateng dalam artian lain mencampur warna kadang. Jadi itu tadi kita bereksperimen dengan warna.
itu sebenarnya dulu tuh kayak nggak sengaja sih, jadi kondisional dan nggak tahu memang apesnya kita atau memang itu sudah kayak jalannya gitu. Jadi kita nggak pikir panjang, jalani saja, cuma kita buat portofolio, buat batik. Nanti kalau misalkan dalam tahun itu atau tahun berikutnya ada pameran, kita sudah ready, sudah siap dengan beberapa portofolio batik. Di Lamongan Selatan kan saya rasa belum ada untuk batik tulis. Jadi saya ingin memulai. Kalau biasa saya pengen mengajak orang-orang, nggak apa-apa, kita saling kolaborasi, nggak apa-apa, jadi kita saling belajar. Pengennya kayak gitu. Untuk proses awalnya kan kita ya agak susah kan mendesain memang. Kalau orang yang nggak punya basic menggambar itu memang agak susah. Pertama kita buat desain dulu. Kita pakai desainnya manual. Jadi kita desain di kertas, kemudian kita pindah di kertas kalkir. Dari situ kita pindah lagi. Setelah misalkan memang itu fix desainnya itu, kita pindah ke kain, kita pola di kain. Nah, setelah selesai dipola di kain, kita lakukan proses pencantikan. Pencandingan sendiri itu memakan waktu sekitar tergantung. Kalau misalkan desainnya ini standar, itu sekitar 2 hari atau 3 hari. Nah, untuk kalau yang agak rumit dan itu full satu kain, itu mungkin bisa 1 minggu proses pencandingan. Setelah dari proses pencandingan itu tadi kan proses pewarnaan. Nah, pewarnaan sendiri ada banyak tekniknya. Nah, yang dipakai di sini adalah teknik colet, juga teknik celup. Setelah selesai itu semua, setelah selesai proses pewarnaan dan lain-lain, kita lakukan blok atau nembok. Itu kayak istilahnya itu untuk nembok, untuk nutup beberapa bidang yang ingin kita tutup agar tidak terkena warna berikutnya. Setelah itu selesai, baru kita beri fiksasi. Tergantung, misalkan kita menggunakan pewarna remasol, kita menggunakan fiksasi water glass. Kalau kita menggunakan pewarna naptol, kita menggunakan fiksasi dengan itu garam diasu. Terus ada lagi indigosol. Kalau pewarna indigosol ini bisa jadi satu dengan fiksasinya yaitu air keras atau HCl. Setelah itu selesai, baru proses terakhir yaitu pelorotan. Ini menghilangkan lilin-lilin yang ada di kain. Nah, setelah itu sudah jadi. Jadi kita sih sangat menyayangkan kalau ada yang menjiplas. Sebenarnya kita terbuka, Mas. Kita terbuka untuk misalnya ada orang pengen belajar ke sini. Ya apa-apa, kita sangat welcome karena kita kan niatnya kan juga melestarikan batik. Jadi itu sebenarnya kita mengajak mereka untuk belajar, kolaborasi. Dalam artian kita kolaborasi bukan untuk yang komersil loh ya. Maksudnya kolaborasi tentang ilmu. Kita kayak bertukar pengalaman, bertukar ilmu. Jadi kayak gitu, Mas. Kita welcome aja, nggak apa tentang kayak ada pengrajin lain yang pengen belajar dari kita ataupun kita belajar ke pengrajin lain. Kita kan saling bersinergi gitu. Susah senangnya ketika ada customer yang mungkin rewel atau apa gitu. Ada memang beberapa ada yang agak cerewet ya. Agak cerewetnya dalam artian itu kadang mereka kurang mengerti batik dan kurang menghargai proses dalam membatik. Itu memang agak susah ya. Nah, misal kalau beberapa orang yang nggak cerewet, memang mereka tahu tentang batik tulis itu prosesnya panjang. Jadi mereka nggak terlalu banyak komen ataupun cerewet. Nah, kalau untuk orang-orang yang nggak cerewet itu ya agak susah. Itu gimana cara menanggapinya? Kita tampung sih sebenarnya. Kadang mereka kan memberikan kritik dan saran. Kita tampung. Kita terbuka dengan saran, dengan kritik. Jadi nggak apa-apa. Misalkan memang itu untuk membangun kita ya, membangun batik tulis Sujono. Nggak apa-apa. Jadi kita tampung, nanti kita evaluasi. Oh iya memang ini perlu, yang ini enggak. Jadi kita pilah-pilah, Mas. Nggak ada batas, Mas. Kita fleksibel sebenarnya. Karena kan gini, kadang orang tuh kepuasan customer itu kan kita yang menentukan. Misalkan kalau di situ nggak ada kayak yang komplain ataupun memang suka dan langsung bisa kita eksekusi, kita pindah di kain. Jadi memang untuk komplain dan misalkan revisi atau apa, kita nggak ada beberapa kali ataupun kita fleksibel. Untuk penjualan lewat medsos dan kita paling jauh itu di Ternate kemarin, dari Ternate. Untuk di Lamongan sendiri pun kita sudah punya customer banyak. Kebanyakan mereka dari dinas-dinas ataupun instansi yang memang mereka suka dengan batik, dengan produknya kita gitu. Jadi ada yang kemarin ya dari Jogja, terus dari Semarang. Jadi kita kan lewat medsos, jadi memang bisa mencapai kayak customer yang memang agak jauh. Karena kan kita juga kayak di medsos pun konten yang kita buat pun nggak cuma kita jualan. Jadi kita juga ada edukasi tentang bagaimana sih kayak merawat batik tulis, bagaimana sih kayak prosesnya. Jadi memang di medsos kita pun kontennya nggak cuma jualan, memang ada edukasinya di situ. Itu kayak memang kembali lagi ke aturan awal, kayak aturan yang saya buat. Ya kan walaupun itu kayak pejabat, terus artis harus antri, kayak ada nomor antriannya. Ya kan yang untuk proses pembuatan batik yang satu ini membutuhkan waktu beberapa hari. Setelah itu kita list yang berikutnya, oh ini. Nah, nanti kita hubungi lagi, kita konfirmasi lagi misalkan, Mas atau Mbak, ini sudah waktunya jenengan. Misalkan memang ingin buat batik sini, kita buatkan, kita desainkan. Jadi kita konfirmasi ulang lagi. Misalkan memang berkenan dibuatkan, kita buatkan. Jadi memang sesuai urutan atau antrian gitu.
masa kecil saya sendiri itu kan saya lahir di Lamongan, terus saya kecilnya juga tumbuh di sini sampai kelas 3 SD. Kemudian saya pindah ke Jawa Tengah, tepatnya di kota Batang, Jawa Tengah. Nah, di situ dulu saya kayak ada pengalaman baru di sana. Karena untuk di Lamongan sendiri, untuk daerah sini, daerah Lamongan Selatan itu agak jauh dari pantai. Setelah saya pindah ke Jawa Tengah, di sana lebih dekat dengan pantai. Jadi ketika kecil pun saya sering ke hutan, terus ke pantai. Jadi lebih kayak kalau istilahnya anak sekarang lebih suka bolang, karena memang daerah sana dulu masih hutan dan dekat dengan pantai. Dan kalau untuk sekolah, saya di sana lebih kayak anak yang introvert. Jadi bukan anak yang suka bergaul, tapi di kesendirian saya itu saya menemukan kayak passion saya dalam menggambar. Saya jadi lebih suka menggambar karena mengisi waktu selain sekolah. Kadang di sekolah pun saya menggambar. Jadi setiap hari menggambar. Sampai kayak teman-teman saya, terus tetangga-tetangga saya mengetahui saya anak yang pintar menggambar dan suka menggambar. Kemudian setelah saya itu kan agak beranjak dewasa lah, misalnya SMP sampai SMA itu saya lebih jadi anak yang pendiam lagi lah. Dari pendiam saya nggak pernah kayak ikut organisasi ataupun kayak kesibukan ataupun ekstrakurikuler di sekolah. Saya nggak pernah ikut. Jadi cuma saya sekolah terus pulang. Nah jadi setelah itu baru misalkan saya ke pantai terus ke hutan. Nah hutannya pun nggak kita cuma ke hutan main-main, nggak. Kadang ya nyari kayu bakar, nyari pakan untuk ternak, terus mancing. Jadi memang lebih bervariasi kegiatan masa kecil saya di Jawa Tengah daripada di Lamongan. Setelah lulus SMA saya kan kembali lagi ke sini Mas, ke Lamongan. Setelah itu saya ya di Lamongan sini kan, apalagi di daerah Lamongan Selatan di sini Sugio, ada apanya mungkin cuma hutan pohon jati. Saya kembali ke sini pun nggak ngapa-ngapain karena saya nggak tahu harus kemana dan kayak nggak ada teman. Terus saya harus beradaptasi lagi dengan lingkungan karena memang saya baru pindah. Dari situ kan terus bingung, kadang mau ngapain ya tetap di rumah, jadi orang yang pendiam. Setelah itu baru saya kuliah di Surabaya. Nah di Surabaya pun ya jarang pulang ke rumah, kebanyakan kegiatan di Surabaya, misalkan pameran seni rupa, terus kegiatan workshop. Karena saya dari jurusan seni rupa murni, jadi memang kebanyakan kegiatan kita pameran seni rupa. Jadi gitu Mas, hampir 10 tahun lebih. Jadi memang di sana kan kayak ikut orang tua dan karena orang tua emang stay di sana, jadi kita ikut ke sana dengan adik-adik saya dan kakak saya. Jadi di sana pun ya lumayan lama. Tapi itu ketika liburan pun kita ke Lamongan. Ketika ada libur sekolah kita tetap ke Lamongan. Karena lebih tepatnya itu yang ada pengrajinnya di daerah Lamongan, di Batang yang kota, itu yang dekat perbatasan dengan Pekalongan. Jadi memang di sana ada beberapa pengrajin. Tapi untuk umur dan saya masih sekitar misalnya walaupun SMP SMA pun saya belum paham tentang batik tulis. Saya belum kayak kepikiran ingin nantinya menggeluti batik tulis atau apa. Jadi memang kurang tahu kalau misalkan dulu di Batang di dekat Pekalongan ada pengrajin pun kurang tahu. Jadi memang fokusnya masih sekolah gitu aja. Kalau pengalaman suka dukanya itu banyak Mas. Kalau sukanya dulu kita kayak pameran UMKM atau pameran produk itu kita punya relasi, kita punya teman baru, kita punya kayak link, kita mengetahui kayak pasarnya gimana. Terus saya juga menyalurkan passion saya seneng karena dunia ini yang pengen saya geluti memang dari pas waktu kuliah itu saya sudah merencanakan untuk membuat batik tulis. Jadi memang urusannya saya memang senang dan saya kayak lebih lepas. Karena saya menggeluti bidang yang saya sukai dan bisa menghasilkan dari situ. Untuk kayak dukanya kita lebih ke permodalan sih Mas. Karena kita kan juga butuh tempat workshop yang lebih besar. Karena mau nggak mau kita pun harus berkembang, nggak cuma gini-gini aja. Jadi kita kayak butuh tempat workshop yang besar, terus kita butuh SDM yang banyak. Dari situ kita butuh investor, kayak memang butuh orang yang mau berinvestasi. Karena kalau nggak ada investasi kita agak kesusahan karena kita nggak punya modal. Terus lebih lagi itu dukanya ya kayak kita eksperimen terus kita gagal. Kita membuat eksperimen tentang pewarna atau apa dalam pembuatan batik dan itu gagal. Wah itu sudah kayak bad mood ya, ditinggal. Nggak saya teruskan. Sebelumnya kan memang pekerjaannya lebih ke freelance. Sebenarnya dulu pernah ikut orang kerja di perusahaan tapi beberapa kali tidak cocok. Jadi lebih milih ke pekerjaan yang freelance. Kayak sering bikin kayak job-job mural gitu, lukis dinding, terus lebih ke kayak sketsa wajah. Dari situ kan terus mulai kayak lebih bikin batik
atau kerajinan apa yang memang kita bisa mengangkat Lamongan gitu. Dulu pun saya kepikiran tuh untuk melanjutkan kuliah atau S2 di Jogja, karena ada dosen yang menyuruh saya, kamu harus ke Jogja, kalau nggak ke Jogja lukisanmu nggak berbicara. Jadi mau nggak mau saya, kalau mau dalam tanda kutip saya pengen jadi seniman pelukis lah, saya harus pergi ke Jogja, karena di sana memang kayak circle-nya, kayak ruang lingkupnya pun banyak senimannya, jadi kita bisa kayak nyari ilmu di sana. Dari situ dulu bapak saya sakit, kena stroke, jadi saya mau nggak mau harus mengubur impian saya yang dulu itu. Jadi saya dengan terpaksa saya pulang ke desa, ke Lamongan, terus saya ngerawat bapak saya, bantu ibu saya, terus setelah itu bapak saya meninggal, baru saya bikin batik tulis. Dukanya sendiri, dulu kita pernah awal membuat itu sekitar 6 bulan, kita tidak ada pemasukan sama sekali, jadi kita memang nggak ada uang, nggak ada kas pun nggak ada, jadi memang kita nol rupiah, kita nggak punya uang, jadi kita bingung. Nah setelah itu kita dapat orderan dari Ternate, nah itu kita mulai hidup lagi, mulai bisa memutar uang lagi untuk kita produksi. Jadi itu dukanya mas. Untuk kalau unek-unek untuk diri saya sendiri, ya mungkin lebih kayak konsisten lagi sih. Kayak misalkan kita bikin batik satu, bagus, jangan puas, ya kita bikin lagi yang kalau bisa ya kita konsisten terus bikin terus. Terus ada lagi itu, saya pengennya itu dari sini, kayak warga desa, terus pemerintah desa itu mensupport dan mendukung kita. Karena kita ini tidak cuma mencari penghasilan dari batik tulis, tapi kita juga melestarikan batik tulis. Karena ini warisan dunia yang sudah diakui sama UNESCO. Terus untuk orang-orang masyarakat pengen saya rangkul, saya ajak untuk ikut misalnya belajar mencanting atau mewarna, jadi ikut berpartisipasi dalam membuat batik tulis. Untuk logo sendiri ini memang datang dari keresahan saya sendiri ya, di lingkungan atau di desa saya, terutama di daerah persawahan, karena saya menggunakan atau memvisualkan logo burung hantu. Kadang orang-orang bertanya, kenapa kok burung hantu, serem dan apa, kayak nggak cocok untuk produk seperti batik tulis. Kemudian saya jelaskan kenapa kok saya bikin logo dengan burung hantu, karena di desa saya beberapa tahun dari kebelakang itu warga di sini gagal panen. Bukan gagal panen, cuma panen hasil panen mereka berkurang karena ada hama tikus. Nah, hama tikus sendiri kan itu puncak rantai makanannya kan, selain ular kan burung hantu. Di situ ular diburu, kemudian burung hantu pun diburu. Kemudian tidak ada dari puncak rantai makanan itu yang memburu tikus. Jadi tikus sangat banyak karena populasi mereka memang sekali kayak beranak ataupun melahirkan, itu sekali melahirkan banyak. Jadi kekurangan kayak dari puncak rantai makanan itu sendiri. Makanya saya ngangkat burung hantu, karena burung hantu itu ini loh, burung hantu saya bikin di batik tulis itu hasilnya bagus dan cantik. Apalagi kalau burung hantunya itu masih hidup, alam pun ya akan seimbang lagi. Hama tikus pun mungkin akan berkurang kalau memang kayak burung hantunya sudah banyak. Jadi memang kita ngangkatnya kayak gitu. Ada pesan yang ingin kita sampaikan ke orang lewat logo itu. Oke mas, sama-sama.